Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini oli rock oilnya sudah mencapai 123 km ya. Dan ini olinya sudah mulai cepat turun RPM mesinnya kalau dilepas gas. Pagi-pagi gini nggak begitu kerasa ya penurunannya, tapi kemarin saat habis pakai perjalanan, saat mau sampai rumah itu RPM mesin sudah cepat turun. Jadi penulis ingin nyoba menggunakan aditif pecenenge STP ya, STP oil treatment. Olinya sendiri ini karakteristiknya halus, cukup merata ya. Jadi aditifnya termasuk komplit, nggak begitu menghalangi top speed, tapi menghalangi akselerasi karena penulis coba 2 hari yang lalu itu kurang sip ya akselerasinya. Kemarin juga untuk kecepatan nggak pernah bisa tanpa halangan, tapi selalu bisa 111. Jadi artinya oli ini nggak kayak 9 Circle yang bikin top speednya cuma bisa 108 walau ditunggu lama. Nah, jadi ini olinya benar-benar bisa sampai 111. Normalnya sih 113, tapi kondisinya nggak memungkinkan, jalan lengangnya kurang panjang. Kondisi sekarang sebenarnya masih termasuk licin ya, tapi ya wes lah, penulis tambahkan aditif STP saja. Ini ya aditif STP. Sudah dicampuri dengan rock oilnya itu ya. Jadi ini tanpa aditif lain-lain, cuma STP aja. Penulis campuri karena ya aditif STP ini kan kental ya. Ini pun masih lama turunnya. Suaranya ya yang sekarang, nanti kalau sudah jalan ya moga-moga lebih halus ya. Nggak halus ya, tetap suaranya kasar. Engine brake tapi jadi berkurang sedikit ya, nanti perlu teruskan lagi lah. Ini pulang dari kantor ya, pemakaian olinya 144 km. Jadi penambahan aditif oli STP oil treatment
ternyata kalah jauh ya dibanding dengan kalau misalnya menambahkan oli samping ya. Dibanding merek GGI, merek Orange sekalipun kalah ya. Padahal ya ini olinya, oil treatmentnya sudah bikin makin kental, warna olinya juga sudah hijau. Tapi bahkan dengan oli samping yang murah saja kemampuannya kurang ya. Padahal oli samping juga lebih encer kan. Ini oil treatment STP lebih kental. Tapi ya awal berangkat saja suara mesin masih kasar ya. Dan rasanya juga nanti mau sampai rumah juga wis kasar. Ya wis lah, nanti aja penulis teruskan. Jadi ini sudah mau sampai rumah ya. Suara mesin kasar ya sayangnya. RPM mesin juga cepat turun. Jadi ini olinya sudah benar-benar nggak licin ya. Ini artinya olinya ya rata-rata lah ya guys, lebih dari 120 kilo. Dan ini juga artinya aditif STP nya itu juga buruk ya. Ya sayangnya oli rock oil tidak sesuai harapan ya. Ya mau bagaimana lagi lah. Karena sekarang bahan oli ya wis kayak gini. Oli mineral dijual sebagai full sintetik ya sifatnya kayak gini lah. Jadi nggak bisa disamakan dengan oli lama. Bahkan dengan oli mineral pun malah lebih bagus oli mineral Mestran ya. Sayangnya seperti itu. Jadi ya nanti ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli rock oil ya. Suara mesin sudah kasar walau sudah dicampuri STP oil treatment. Untuk penggantinya adalah oli ultraline 2T sama minyak goreng yang di botolnya Plastron ini. Ini untuk takarannya ya, kosong. Kita lihat ultraline-nya tinggal berapa. Botolnya rock oil ini rupanya meterannya lengkap ya, sampai 1 liternya. Sekitar 720 ml ya. Tinggal minyak goreng tambahkan sampai 900 saja mungkin ya. Iya, sampai 900 saja guys.
Wes ya, jadi 900 ml ini 700, ultralinenya 700, ini 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli ultraline 2T ya. Jadi penulis sebut 2T di belakangnya ini adalah karena oli ultraline yang penulis pakai sekarang bukan oli mesin, tapi oli samping. Tapi entah mengapa ultraline ini kok kental ya, nggak umum, beda dari oli-oli yang lain. Sayangnya metode pengukuran kekentalan penulis yang pakai bola jatuh cuma penulis lakukan akhir-akhir ini aja ya. Jadi nggak tahu oli-oli yang sebelumnya, oli Mesrania, Enviro itu kental juga atau enggak. Yang jelas suara mesinnya halus ya, jauh lebih halus daripada kemarin ya, karena kemarin olinya sudah waktunya ganti ya, pemakaian 160 ya. Ya mungkin tepatnya 120. Jadi 120 itu udah kasar, RPM mesin udah cepet turun. Ini RPM nggak cepet turun. Terus vonisnya untuk oli rock oil ini ya rata-rata ya. Kalau dibanding Ravenol TSI lebih mending Ravenol TSI, dibanding Delvac One lebih mending Delvac One, dibanding Caterpillar yang olinya rebrandingnya Delvac MX ya, yang Delvac MX versi masih Malaysia, masih Singapura, itu ya masih mending Delvac MX Singapura ya. Penulis sudah coba Delvac MX lokal, ternyata nggak begitu bagus. Jadi ini olinya masih lebih baik dari Delvac MX lokal. Dibanding Fastron diesel ya, Fastron diesel kalah di aditif olinya. Jadi rock oil ya sayangnya, kalau penasaran silahkan coba, kalau enggak ya enggak masalah. Sementara itu ya Nine Circle gak usah tuku lah, jauh-jauh lah, karena kemampuan enggak sesuai harganya. Harganya terlalu tinggi sekali dibanding kompetitor yang ya kualitasnya lebih baik, apalagi dibanding Mesran sama Yamalup XP aja penulis masih pegang Yamalup XP ya. Dari sisi ketahanan yang menurut Lunglungnya itu tahan panas, enggak. Nine Circle dibanding rock oil aja menang rock oil, apalagi lawan Mesran jauh lah. Walau memang masih lebih baik daripada merek Eneos Molybdenum, BM1, tapi harapannya dengan harga 390.000 ya jauh lebih bagus. Ya wes lah, penulis masih kecewa sekali dengan Nine Circle ya. Mahal tapi kualitasnya nggak sesuai harganya. Mau dipakai 10.000, wis rusak 10.000.
Jadi ini sudah mau sampai kantor. Suara mesin sekarang sudah lebih kasar, tapi ya masih bisa dibilang halus lah ya. RPM mesin termasuk masih belum cepat turun ya. Walau ya nggak selicin yang penulis bayangkan, karena rupanya aditifnya oli samping ultraline ini termasuk di bawah standar ya untuk sebagai oli samping loh ya. Jadi aditifnya kok kayak aditif oli mesin rasanya, bukan aditif oli samping. Entah ini ultraline ini salah resep atau gimana ya, tapi secara kestabilan kekentalan cukup bagus ya. Penulis sudah pernah coba oli jumbo, ini juga buatan Jumbo Internasional juga ya, dan rasanya Ultraline 2T ini lebih stabil kekentalannya daripada oli jumbo khusus untuk motor laki ya. Dibanding oli jumbo Jazo MA Ultraline oli samping ini malah justru lebih baik ya kemampuannya ya. Ya mungkin karena nggak ada viscosity index improver itu malah jadinya lebih baik. Cuma ya ini juga jadi bukti lagi bahwa ya pabrikan itu rata nggak bener nggak oli ya. Kalau dari marketingnya ngomong bla 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 bla, rasanya marketingnya sendiri nggak paham bahwa produknya itu nggak sebaik apa yang mereka omongkan ya. Tapi ya ini malah jadi kayak gini ya, oli samping yang nggak layak untuk oli samping ya, karena ya terlalu kental, aditif kurang, tapi malah cocoknya jadi oli mesin. Cuma yang penulis kepikiran ini pewarnanya ya, pewarnanya pekat banget, hijau banget gitu ya. Kalau dari daya tahan panas sebelumnya penulis sudah uji termasuk cukup bagus lah daya tahan panasnya. Oli jumbo itu daya tahannya cukup bagus dibanding merek lain. Ya kira-kira setara Bariatra, Dinko atau Eni ya. Ya wes lah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini olinya, oli Ultraline ini sesuai dengan perkiraan penulis, stabil kekentalannya. Karena ya oli jumbo itu kebetulan kualitasnya termasuk lumayan, walau ya rasanya oli daur ulang, tapi kemampuan olinya masih termasuk lumayan lah ya. Kira-kira walau nggak setara Mesran, setara Bariatra, Dinko dan Eni itu sudah cukup bagus. Tadi penulis pakai gaspol bisa ya 112, mau terus lagi ternyata ada halangan, jadi ya wis, tapi 112 bisa. Terus tadi 0-100 juga jelas lebih kencang daripada ketika pakai 9 circle ataupun ketika pakai rock oil. Jadi tadi 0-100 di bawahnya pelang itu bisa 104, artinya ya motornya sudah lebih cepat dari biasanya.
Kalau kondisi suhu mestinya nggak beda dengan sore hari, walau ini jam 2, karena ini anu ya, apa jenenge, mendung ya, jadi cuacanya dingin. Oh iya, untuk suara mesin masih nggak parah ya, esak-asaknya. Untuk getaran mesin masih halus. RPM mesin juga termasuk nggak cepet turun ya. Masih licin lah ini kondisinya. Jadi untuk pemakaian 40 km ini olinya masih terasa licin. Ini kalau peran biasanya lebih terasa. Kedengaran nggak ya? Tapi ini RPM-nya nggak terlalu cepat turun lah. Jadi oli Ultraline 2T ini kalau untuk oli samping mungkin kurang licin, tapi kalau untuk mesin licinnya malah cukup ya. Entah aditif pakai aditif Oppo ini. Ini harusnya lihat kondisi ruang oli yang nggak kena oli dari sekitar ruang bakar juga, apakah ada gerak-gerak. Tapi sayang penulis nggak bisa melakukan itu ya. Untuk ngecek kalau di NMAX ini bongkar sak pirang-pirang. Mungkin menarik beli kamera endoskopi ya, kamera sing bisa ngintip gitu ya. Tapi kalau di NMAX susah ya. Ya wes lah, itu aja lah reviewnya. Jadi oli Ultraline 2T, oli samping Ultraline 2T ini satu memang beneran kental, karena ya ini dipakai siang-siang walau agak mendung ini nggak kasar ya, termasuk halus mesinnya dibanding dengan oli-oli ya 5W40 ya, 10W40 ini termasuk halus ya. Olinya rasanya kayak oli 20W50. Terus dari sisi apa mana, aditif cukup aditifnya, walau untuk oli walau halus tenaganya masih tetap bisa keluar. Jadi walau aditif anti ausnya cukup, tenaga masih bisa keluar. Mungkin karena kandungan deterjennya sedikit ya, sehingga aditif padatannya nggak banyak, tenaga bisa keluar. Terbukti dari akselerasi 0-100 yang jelas jauh lebih cepat daripada ketika pakai non power atau pakai 9 circle atau rock oil. Dari sisi top speed juga masih bisa tinggi ya. Jadi kalau pakai oli 9 circle bisanya cuma 108 gitu ya. Terus rock oil mungkin bisa 112 ya, walau yang sering maksimalnya 111. Nah ini bisa jelas 112 ya, mungkin bisa 113 juga. Padahal di kondisi jalan itu ya, kondisi nggak ada kendaraan lain, penulis jarang bisa lebih dari 110. Tapi ini bisa 112 itu ya sesuatu yang luar biasa. Karena di jalan itu biasanya ngelawan angin ya. Ini ada angin tapi mungkin nggak banyak. Tapi yang jelas bisa 112 di jalan itu, kondisi jalan nggak pagi tapi siang. Itu sudah termasuk kencang. Apa maneh? Ya olinya nggak disangka sih. Padahal ini aslinya ya oli samping, bukan untuk oli mesin.
Tapi penulis pakai oli mesin dicampuri dengan 200 ml Firma, buktinya bisa oke. Mau niru ya resiko sendiri, tapi kalau penulis ya misal meseran saya 40 nya habis nggak ada, sip juga kalau pakai oli ini ya. Daripada misal beli Win 20W50 formula ya, oli Vega saya 40, oli opo maneh itu ya, GGI orangnya ini juga bisa jadi alternatif lah. Tapi lihat, kalau ternyata nggak bisa lebih dari 200 km ya pikir-pikir juga. Ya wes lah, itu saja. Menarik sih. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.